Hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Marilah kita bersukacita di dalamnya. Satu hari besar dalam kalender gerejawi, yaitu Minggu Trinitatis. Satu hari yang sangat penting untuk kita ingat dan kita rayakan. Karena itu, kalimat pertama yang saya sampaikan tadi di khotbah ini, this is the day, hari yang istimewa, hari yang dijadikan oleh Tuhan, bertemu dengan umat Tuhan yang luar biasa, yang dalam pandangan saya dan keyakinan saya, umat Tuhan yang telah dipilih, umat Tuhan yang telah dipilih, dan umat Tuhan yang telah dipilih untuk diselamatkan, dipilih untuk diberikan anugerah, dan dipilih untuk diutus. Untuk Tuhan utus melakukan misi mulia, pekerjaan yang mulia.
Ungkapan pertama ini mungkin membuat kita bertanya-tanya, mau diutus kemana saya ya? Saya dipilih, mau diutus kemana ya? Tapi yang pasti, semua kita dipilih oleh Tuhan untuk diutus untuk melakukan pekerjaan besar, pekerjaan mulia, misi Tuhan, missio Dei yang sangat berharga. Jadi bersiap-siaplah untuk berangkat. Sekarang jawaban ada padamu, ada pada kita masing-masing. Apakah kita mau pergi atau tidak? Apakah kita mau pergi atau tidak, itu tergantung kepada kita. Dan itulah yang dialami oleh hamba Tuhan yang bernama Yesaya. Jawabannya yang terakhir adalah, ini aku. Terus apa? Utuslah aku. Ini aku, utuslah aku. Satu statement yang sangat singkat, padat, jelas, dan tidak susah untuk diucapkan, tidak sulit untuk diucapkan. Kita bisa bersama-sama sekali lagi mengatakan, ini aku, utuslah aku. 1, 2, 3. Ini aku, utuslah aku. Luar biasa. Kita semua kompak, kita semua dengan suara yang lantang, kita semua bersatu hati mengatakan, inilah aku, utuslah aku. Dan kita mengatakan itu di rumah Tuhan, kita mengatakan itu dalam sebuah ibadah, ini aku, utuslah aku. Dan ini adalah kata-kata Yesaya, salah seorang nabi yang paling besar, nabi yang paling berpengaruh, nabi yang paling menentukan dalam sejarah keselamatan Israel, keselamatan umat Tuhan, atau yang sering disebutkan dengan Heilsgeschichte, sejarah keselamatan Allah. Sejarah bagaimana Allah menyelamatkan umatnya, umat Israel, melalui gunung-gunung, lembah yang sangat terjal, jalan yang berliku-liku, bahkan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam, yang penuh dengan tantangan dan ancaman. Yesaya, seorang hamba Tuhan, telah menetapkan di awal pemanggilannya dengan mengatakan, ini aku, utuslah aku. Apakah gampang? Apakah mudah mengucapkan ini? Kata-kata yang singkat ini tidak susah untuk diucapkan, tetapi untuk memutuskan mengucapkan itu tidaklah segampang membalikkan telapak tangan. Tidak mudah. Karena Yesaya sadar betul siapa dirinya. Dia sadar betul siapa dirinya. Dia mengenal dirinya sebagai orang yang najis bibir. Dia mengenal dirinya sebagai orang yang najis bibir, artinya yang tidak layak dan tidak pantas untuk Tuhan utus. Seperti itu kami, Amang Inang. Kalau mau berkhotbah kan susah.
sulit. Karena berkhotbah itu kita bukan mau menyampaikan apa keinginan kita sendiri. Jadi pergumulan kami, doa kami, Tuhan tolonglah kami supaya mulut kami dikuduskan, lidah kami dikuduskan, tubuh kami dikuduskan, dan kata-kata yang kami sampaikan kepada umat-Mu itu adalah firman-Mu, yang adalah firman kehidupan, bukan keinginan hati pengkhotbah. Makanya sulit bagi Yesaya. Siapakah aku ini, Tuhan? Kau berikan kesempatan untuk menyaksikan kemuliaan kerajaan-Mu, di mana serafim dan kerubin melayang-layang sebagaimana diungkapkan di sini. Ini ungkapan ini sangat terbatas. Sangat terbatas oleh kemampuan literatur penulis kitab Yesaya ini untuk mengungkapkan bagaimana suasana kondisi yang dia lihat itu, yang dilihat oleh Yesaya itu digambarkan dengan serafim atau malaikat-malaikat surgawi, bala tentara surgawi yang mengelilingi kerajaan Allah itu, di mana Allah duduk dalam tahtanya yang mulia itu. Ini masih sangat terbatas. Yang mau ditunjukkan adalah bahwa kerajaan Allah itu dan tahta kerajaan Allah itu sangat mulia, sempurna, penuh dengan kekuasaan, tidak ada kekurangan. Dan secara historis, konteks pernyataan ini kita bisa baca berbagai pandangan interpretasi dari para teolog. Ternyata pemanggilan Yesaya sebagaimana tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ini terjadi pada tahun matinya Raja Uzia. Namanya Raja Uzia, yang pernah memerintah di Yehuda atau Israel Selatan. Dan di awal pemerintahannya dia memerintah dengan baik, dengan bijaksana, dengan tuntunan Tuhan, dan dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Karena itu di bawah pemerintahan Raja Uzia, umat Israel merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Mereka menang dalam peperangan, mengalahkan musuh-musuh, mengembangkan hubungan kepada bangsa-bangsa yang lain, sehingga bangsa Israel, Yehuda, semakin terkenal, dapat menyebarkan sayapnya. Tetapi suatu hari, ketika menghadapi realitas politik dan dinamika politik dalam negeri dan luar negeri, Uzia menyimpang dari jalan Tuhan. Uzia berjalan tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh firman Tuhan. Bahkan suatu ketika Uzia melakukan suatu pelanggaran yang benar-benar menyakitkan hati Tuhan, di mana
menurut kisah yang bisa kita baca dalam kitab Raja-Raja dan juga kitab Tawarik, 2 Tawarik, Uzia menderita penyakit kusta karena dia dihukum. Dia dihukum karena melakukan pelanggaran di mana dia mengambil kurban ukupan. Sebagai hukumannya, dia menderita penyakit kusta. Dalam kitab 2 Tawarik 26 dia katakan, setelah ia menderita, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh raja, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali oleh imam yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi dengan tinggi hatinya si Raja Uzia ini, dia melakukan itu. Dan akhirnya Tuhan menghukum dia. Dalam sejarah keselamatan Israel ada ungkapan corporatio personality. Corporatio personality ini berarti kepribadian seorang raja menentukan kehidupan bangsa itu. Jika raja itu baik, maka kehidupan masyarakat akan baik. Jika raja itu hidup kudus, maka umat masyarakat Israel akan hidup dalam kekudusan. Tetapi sebaliknya, jika raja sudah menyimpang dari jalan Tuhan, maka Tuhan akan mengambil rohnya dan dia tidak bisa mengontrol dirinya lagi. Masyarakat akan kacau balau. Dan itulah yang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan Yehuda. Di tahun itulah Tuhan memanggil Yesaya hambanya untuk menyampaikan firman-Nya kepada mereka. Situasi dan kondisi di mana Israel sangat kacau, makanya Yesaya mengatakan, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Tuhan memanggil Yesaya di tengah masyarakat yang kacau balau, dan dirinya juga yang kacau balau. Karena itu sebenarnya dia takut. Dia merasa tidak pantas untuk diutus oleh Tuhan. Tetapi sebagaimana kita telah baca tadi, seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku, dan di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah itu, dan ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ada bara api yang diletakkan ke mulut bibir Yesaya, dan ini adalah anugerah Tuhan yang membebaskan Yesaya dari dosa dan kesalahannya, yang membebaskan Yesaya dari beban hidupnya, sehingga dosanya diampuni. Dan sekarang dia berangkat
dengan keyakinan untuk diutus oleh Tuhan menyampaikan firman-Nya, kabar baik kepada umat yang sedang kacau balau. Ini adalah anugerah Tuhan yang sangat besar bagi Yesaya dan bagi orang Israel. Saudara-saudara, umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita semua ditanyakan, apakah saudara layak? Siapa yang merasa layak? Siapa yang merasa dirinya pantas untuk diutus oleh Tuhan? Tidak ada. Siapa yang mampu untuk diutus oleh Tuhan? Tak seorang pun yang mampu. Tetapi sebagaimana kita telah rayakan minggu lalu, 1 minggu yang lalu, hari apa itu? Hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Ketika Roh Kudus hadir di tengah-tengah para murid dan ada hembusan angin kencang yang memenuhi ruangan itu, dan ada lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap kepada para murid, menyentuh kepala mereka, menyentuh mata mereka, menyentuh telinga mereka, menyentuh mulut bibir mereka. Saudara tahu apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Hal-hal yang mencengangkan terjadi. Para murid itu berubah dari orang yang malu-malu dan takut-takut menjadi orang yang berani, yang merasa dirinya bodoh dan tidak mampu berbuat apa-apa. Mereka mampu memberitakan Injil secara luar biasa, sehingga orang-orang yang mendengarkannya bertobat, orang-orang yang mendengarkannya bersuka cita. Bahkan orang-orang yang berbeda bahasa pun memahaminya. Ada yang datang dari Parsia, ada yang datang dari Mesopotamia, ada yang datang dari Mesir, ada yang datang dari Arab berbahasa Arab, tetapi mereka mengetahui apa yang dikatakan oleh para murid yang datang dari Galilea itu. Petrus, Yohanes, Yakobus dan yang lain itu, mereka itu berbahasa Galilea, tetapi orang yang berbahasa Arab memahaminya. Ini yang luar biasa. Ketika Roh Tuhan menyentuh kita, maka hal-hal yang menakjubkan akan terjadi. Dan janji kita tadi yang mengatakan, ini aku ya Tuhan, utuslah aku, itu menjadi kenyataan. Remaja Naposo Bulung yang bernyanyi sangat indah tadi, kamu adalah anak-anak Tuhan. Amin. Kamu adalah putra mahkota dan putra putri mahkota dalam kerajaan Tuhan. Amin. Dan Tuhan menginginkan pekerjaan-pekerjaan besar dari dirimu. Karena itu minta Roh Tuhan bekerja dalam dirimu. Minta Roh Tuhan bekerja dalam dirimu. Jangan katakan saya tidak mampu. Jangan katakan saya tidak memiliki pengetahuan. Tuhan akan memberikan segala yang kau butuhkan. Amin. Ya, apalagi kalian sekarang sedang sekolah ya. SMP,
SMA? Ada yang kuliah? Ada yang sudah bekerja? Oke. Ya, saya sangat senang dan bangga dengan kalian semua yang dekat dengan Tuhan, berbakti, beribadah kepada Tuhan dengan nyanyian yang sangat indah tadi. Teruskanlah itu dan yakinlah Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar dan hal-hal yang menakjubkan melalui kehidupanmu di sekolah, di perkuliahan, di tempat kerja. Kamu bisa Tuhan pakai secara luar biasa. Bagaimanapun situasimu dan kondisimu sekarang, bersyukurlah. Bagaimanapun keadaan orang tuamu, bersyukurlah. Bagaimanapun keadaan ekonomimu, bersyukurlah dan katakan praise the Lord. Mau lihat ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ayah dan ibuku. Pernah kalian bilang seperti itu? Nasuya do baby. Ano dusa ijau berdapat to bapak do mada. Mulai ate matu di do umatku kan. Puji Tuhan, syukurlah kau bapak, bilang kan. Jangan bilang, waduh bapakku ini, seandainya aku lahir di keluarga kaya sana, sudah setiap hari pergi jalan-jalan ke sana kemari, naik mobil mewah dan sebagainya. Jangan ya. Ya. Katakan kepada anak-anak itu, kaulah yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan. Anugerah yang tak terhingga. Ayang gue ditiki pertubunai kan semua ini duduk kamu kan. Ala itu menang nabi kataung dung lamba gudang bau lo gabi asing. Pamerin kan dibanding-banding kumatu tujol manati. HP di doko di edde natar kenali na virali ojo i banding-bandingkan. Ya, jangan dibanding-bandingkan. Jangan dibanding-bandingkan dengan anak-anak orang lain. Katakan syukur, kaulah yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan. Ho boru anakku. Alani ko burjulo marsikola. Sa tibo-tibona. Itu kan itu lagu ni Batak natar baritai na surat isi menurut tutai Nahum dang Nahum sinaga Nahum situ morang boga daikum marsikola sa tibo-tibona itap ni natolak gogoki hugogo pe macari arian nang bodari lao pasikolahon geleki dai komarsikola sa tibo-tibona. Jadi dakkea alani talu dinatoras. Dakkea talu dinatoras. Mula pasikolahon na kaya nakon natin. Mersali pe jadi. Molo lao pasikolahon niya kanangkong. Aliw nang matong mersali lao manurtua kate. Ang boy ngasalay hiya ni. Molo pola mersali bana lao minum tua ngatung salahian. Apalagi olo marsali lau mercuji bangga hancur be menghancurkan be anggo marsali lau pasikolahon kay anak kon di huta penajolo di Samosir di Toba di sini dung biasa doi garipe olo di paduduton haumana kan kaboto be kan paduduton haumanin kan dijual haumai alai dang pate dang sudah turai di jalo satu ma boleh saya 75%. Dung adok kepeng ngamuse, dung berhasil anak konai, ditunggus ma haumanai mula puse. Itu mentalitas orang Kristen Batak. Mentalitas orang Kristen Batak yang tidak mau menyerah, pantang menyerah. Terlumubi ma lau pasikolahon akayan akon. Alani pos doroka. Gudang akan sukses sudah akay anak kota yanak kon nehuyaw amen ido tangyakta ido elek-elekta tuduhani jalapos marohatta molodung mamula todin tuhani
songon nasahat baran yapi itu pamangan misi Jesaya jala songon nasahat jillam metode diperbagiai tuak kasih siani di aripen takostai songoni masahat todi ni Tuhani pangrupion ni Tuhani tuhita saluna, maka kita akan berangkat dari tempat ini tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis dan tahan uji sebagai pribadi-pribadi hebat, pribadi-pribadi yang Tuhan pilih dan utus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mulia. Maka lihatlah ke depan, lihatlah dalam hidupmu, di keluargamu, dan di jemaat ini hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Amin. Itu akan terjadi melalui Ama, melalui Ina, melalui remaja anak pesabulung, melalui anak-anak, melalui kita semua para parhalado, hamba-hamba Tuhan. Lihatlah pekerjaan-pekerjaan besar Tuhan akan terjadi melalui kita semua, karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan tanpa terkecuali. Berangkatlah dari rumah Tuhan ini dengan keyakinan, dan katakan, ini aku, utuslah aku. Mari sekali lagi kita bersama-sama mengucapkan, ini aku, utuslah aku. 1, 2, 3. Ini aku, utuslah. Sekali lagi. Ini aku, utuslah. Lebih kuat sekali lagi. Ini aku, utuslah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan yang maha baik dan maha pengasih, sungguh besar kuasa-Mu. Engkau Allah Tritunggal, Allah yang berkuasa menciptakan, menyelamatkan, menguduskan, dan menuntun pada keselamatan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk panggilan-Mu. Terima kasih untuk pengutusan-Mu. Sungguh di Minggu Trinitatis ini Engkau mengingatkan kami akan panggilan kami yang istimewa, yang mulia, dan Tuhan berjanji untuk menyertai kami, untuk memberikan kepada kami kekuatan, hikmat, kemampuan, segala yang kami butuhkan untuk merealisasikan, menunaikan tugas panggilan yang Kau berikan kepada kami semua. Ini kami ya Tuhan, utus kami, pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati semua warga jemaat-Mu ini, HKBP Bukit Batrem Resort Dumai ini yang Tuhan pakai dan Tuhan pilih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mulai dari anak-anak kecil, remaja, anak posobulung, ama, ina, sampai lansia, tanpa terkecuali parhalado dan hamba Tuhan. Tuhan pakai untuk melakukan pekerjaan-Mu. Jika ada yang sakit, sembuhkan ya Tuhan. Jika ada yang merasa kehilangan harapan, berikan pengharapan. Jika ada yang membutuhkan berkat-berkat-Mu, keturunan, jodoh, pekerjaan, kelulusan dari sekolah, atau apapun yang diimpikan oleh umat-Mu ini, sesuai dengan kasih karunia-Mu, Tuhan berikan. Tuhan berkati semua parhalado, ama, ina, dan keluarga mereka. Demikian juga dengan fungsionaris yang baru terpilih dan dilantik pada minggu-minggu yang lalu. Berkati mereka, kuatkan mereka ya Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa juga untuk Inang Uluan Lihuriah. Di tempat ini hamba-Mu Bibilfru Pujianti G. Sinurat SPDK. Tuhan berkati hamba-Mu ini yang telah Tuhan pilih, Tuhan panggil, dan Tuhan utus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menakjubkan. Biarlah kemuliaan Tuhan dan kebesaran Tuhan tetap nyata dan semakin nyata dalam kehidupan hamba-Mu ini. Demikian juga hamba-Mu
Amang Pendeta resort kami, Pendeta Hari Panggabean, dan Inang Pendeta Susanti Manurung yang Tuhan pakai sebagai pemimpin di resort Dumai dan juga dalam gerakan Oikumene di kota Dumai ini, yang telah menunjukkan komitmen dan keteladanan dalam pelayanan yang menginspirasi banyak orang dan juga hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan tetap semakin memakai dan menguatkan hamba-Mu ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, yang lebih luas lagi. Tuhan utus untuk menunaikan misi Allah, misioni. Tuhan berkati hamba-Mu dan keluarga, dan kami juga beserta dengan keluarga yang datang dari Tarutung. Tuhan kiranya memberkati kami dalam pelayanan kami, tetap menjaga kami di dalam setiap langkah dan perjalanan kami, sehingga kami dapat menunaikan tugas panggilan Tuhan, dan dalam setiap langkah kami nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah gereja-Mu ini dan lingkungan gereja ini Tuhan pakai untuk bersinar ke tempat sekeliling, bahkan ke tempat yang lebih jauh lagi. Dimuliakanlah nama Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.